Om Swastiastu. Bapak Ibu yang berbahagia yang masih ada di tempat ini, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk materi yang kedua, izinkan saya mulai untuk bisa mempresentasikan materi terkait dengan budaya positif. Seperti apa itu budaya positif? Dan ini Bapak Ibu sejalan dengan komunitas belajar kita yang baru saja di launching, bahwa kita harus memiliki budaya positif. Salah satunya di sana disiplin, tanggung jawab, kemudian keamanan, kenyamanan bagi peserta kita untuk melakukan pembelajaran di sekolah kita. Nah, untuk itu perlulah sedikit kita belajar mengenai budaya positif. Okay? Bapak Ibu, Bapak Ibu, izin saya sampaikan bahwa komunitas belajar itu sendiri erat kaitannya dengan guru penggerak. Ya, Astogare salah satu guru penggerak itu ada di sekolah ini. Saya sendiri diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak itu, sehingga apapun yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak itu akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang ada di SMA Pariwisata Saraswati Kultur. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut bersama-sama membenahi dan mengoptimalkan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Tujuannya apa? Kembali kepada siswa, kepada murid-murid kita ke depan. Ujung-ujungnya apapun yang kita bicarakan di komunitas praktisi kita itu akan mengarah kepada murid kita. Kalau murid kita sudah merasa nyaman, aman, dan terayomi, dituntun dia dalam belajar di sekolah ini, maka dia akan bicara keluar. Sehingga dari intelektualitasnya sudah meningkat, kemampuan keterampilannya serta disiplinnya sudah bagus, maka sekolah kita akan lebih naik elektabilitasnya. Kan begitu Bapak Ibu? Untuk materi yang kita akan bahas sedikit, yaitu budaya positif Bapak Ibu. Seperti apa budaya positif itu? Sebelumnya dia mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud dia untuk menggurui Bapak Ibu niki wenten Bapak senior kita yang Ibu senior yang ada di sini. Bukan maksud untuk apa-apa, dia hanya sekedar untuk berbagi Bapak Ibu pengetahuan yang terupdate yang akan nanti kita bisa implementasikan dalam proses pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, budaya positif itu terkait dengan beberapa prinsip ya, yang dimana nanti akan kita bahas. Akan tetapi sebelum masuk ke prinsip budaya positif atau dasar budaya positif itu, Bapak Ibu bisa tanggapi dulu pertanyaan pemantik berikut ini Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu bisa jawab dengan setuju ataupun tidak setuju Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan. Oke. Nah, coba. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke. Dengan hukuman itu kan macam-macam Bapak Ibu kan. Ya, jadi Bapak Ibu setuju. Ada yang tidak setuju kira-kira? Sedikit dihukum. Ada nggak kira-kira anak yang bermasalah seperti itu? Izin Bapak Ibu wenten saling menyampaikan pendapatnya. Mungkin Bu Dayu, Sapu Nabi, kira-kira setuju atau tidak? Bu Dayu setuju atau tidak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang saya sangat setuju sekali. Kalau misalnya seorang anak ya yang mungkin tingkah lakunya atau disiplinnya di kelas tidak bagus,
Setelah itu mungkin pertama kali kita beri ampun. Tetapi kalau untuk selanjutnya tetap seperti itu, kita harus berikan hukuman. Ya mungkin hukumannya tidaklah berat-berat, ya mungkin sesuai dengan guru bersangkutan. Oke. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan. Terima kasih Bu Dayu, pendapatnya luar biasa. Bapak Ibu, lepas dari pendapatnya Bu Dayu, mungkin ada pendapat teman-teman yang lain yang tidak setuju, mungkin ada. Nanti semua sepakat setuju ya. Pak Dek, betul. Terima kasih. Saya melengkapi dari sedikit. Kalau terlepas dari pernyataan 2 dan 3 itu, kalau membacanya satu saja, saya berada di posisi setuju atau tidak setuju. Jadi tergantung hukuman apa yang akan diberikan dan jenis pendisiplinan apa yang kita harapkan. Ya, jadi bisa ya, bisa tidak. Itu pendapat saya nomor 1. Terima kasih Pak Dek. Terima kasih. Katakan Bapak Dek atau ya. Baik. Tentu pasti ada pendapat yang setuju ataupun tidak setuju. Bapak Ibu, kedua jawaban itu tidak ada yang membenarkan atau tidak ada yang menyalahkan. Kita terima semua karena bentuk daripada refleksi kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan yang kedua Bapak Ibu. Dan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju Nabi Tan? Setuju ya? Barangkali pernah Bapak Ibu lakukan, bisa sharingkan kepada kami. Pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Contoh Bapak Ibu ini kan anak terlambat, anaknya terlambat sekali 2 kali dia terlambat. Kalau terlambat yang pertama disuruh cabut rumput. Terlambat yang kedua suruh nyari plastik segenggam kumpulkan, baru diizinkan masuk. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak kita dengan yang kedua? Setuju. Ya, Bapak Ibu. Kita simpan dulu ya. Seperti apa nanti kita akan ada pemahaman selanjutnya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Penghargaan reward dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Nabi Tan? Bu Jero setuju? Coba bisa memberikan contoh pendapat sedikit. Memberikan reward nih, anaknya lebih disiplin berikutnya. Mungkin saya sangat-sangat setuju ya, karena dia dengan diberikan sesuatu yang berharga bagi dia bisa meningkatkan motivasinya lebih disiplin lagi. Terima kasih Bu Jero, luar biasa pendapat Bu Jero ya. Ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, kita simpan dulu 2 jawaban ini Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Adapun konsep Bapak Ibu, konsep daripada budaya positif itu sendiri banyak teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang sudah kita kenal ya. Itu yang diterapkan di sebuah sekolah ataupun lembaga untuk nanti menciptakan atau melahirkan budaya positif di sekolah. Salah satunya Bapak Ibu niki wonten perubahan paradigma positif. Jadi paradigma positif seperti apa ya? Di sekolah itu sendiri itu tentu hal yang baik yang dituangkan dalam sebuah visi misi ya. Sehingga kita itu update dengan perubahan seperti itu. Tentunya perubahannya lebih positif. Kemudian berikutnya ada konsep disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan ini semuanya
teori nih Bapak Ibu, teori, akan tetapi bisa memberikan refleksi kepada kita, mengupgrade pengetahuan kita dalam menghadapi peserta didik yang kedepannya. Tentu pastilah ada permasalahan dari mereka sendiri dan dalam proses pembelajaran itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, coba Bapak Ibu bisa kita buat kegiatan bosnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar nggak ada kegiatan mengepalkan tangan? Ini kegiatan pemantik mengepalkan tangan. Nah, seperti apa kegiatannya Bapak Ibu? Yang lunas Bapak Ibu untuk menuliskan hal yang penting di kertas niki. Ya, kegiatannya seperti itu. Menuliskan hal yang penting yang tidak boleh diambil oleh orang lain. 1 kata atau 2 kata, 3 kata boleh. Ya, lalu dimasukkan ke tangan Bapak Ibu. Apa saja dalam hidup Bapak Ibu yang tidak boleh diganggukan dan sebagainya ya. Ya, mungkin itu berupa hal yang prinsip atau apa. Silakan Bapak Ibu tulis ini. Apa saja boleh nih Bapak Ibu. Oke. Tulis Bapak Ibu, tulis. Oke. Ini cara permainannya Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Sangat berharga, masukkan ke sini, tulis. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, apa ditulis? Apa ditulis? Ya Bapak Ibu, kita akan praktekkan. Ini akan menjadi sebuah teori untuk kita ke depan. Sudah Bapak Ibu dipegang ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu, tugasnya kan kita mau keluarkan tangan ya. Yang minta Niki langsung sebagai role modelnya Niki ke depan, yang pintar merayu, tawar menawar dengan caranya ini. Pokoknya gimana caranya? Biar berhasil nih gitu. Ya, terpujuk temannya, dikasih tobokan dan sebagainya boleh jadi Bapak Ibu. Kira-kira siapa? 2 orang teman saja. Siapa kira-kira? Laki sama perempuan boleh. Ayo siapa? Sama Pak Wenten. Wenten, Pak Wenten. Pak Mangku Wenten, silakan Pak Mangku. Ya, Pak Mangku. Pak Mangku tugasnya adalah merayu. Merayu. Terus mau beri bos. Ya, tugasnya merayu. Siapa yang ingin Pak Mangku rayu dan buka tangannya? Coba Pak Mangku dudukkan aja boleh. Siapa aja boleh. Siapa kira-kira? Oke, belum deh. Sudah. Oke. Baik, kita akan lakukan model ini. Yang merayu Niki Pak Mangku kan? Gimana caranya tangannya Melodi itu udah terkepal biar berhasil Pak Mangku. Gimana caranya Pak Mangku? Berhasil atau tidak? Ya, Pak Mangku boleh merayu Melodi, boleh kasih uang, boleh
dengan kata, dengan bahasa kan atau gerakan seperti itu. Ya, menghardik apa bisa juga. Ya, baik. Coba Mamaku. Hari ini penampilannya Mudik kok cantik sekali ya. Bolehkah saya memegang tangan Mudik? Tapi kalau mau ngambil sesuatu dari tangan saya tidak boleh Bapak. Kenapa begitu Mudik? Karena ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa saya berikan kepada Bapak. Ini kan berteman Mudik. Dari sekolah. Harusnya ibu bisa memberitahu, bisa memberikan apa yang saya minta. Kan tidak harus semuanya dikasih. Yang jelas, saya bagaimana caranya supaya Mudik bisa melepaskan itu apa yang ibu minta. Tidak ada. Walaupun Bapak kasih saya uang segudang atau semiliar, tidak akan saya lepaskan yang ada di tangan saya. Iya, kalau begitu saya minta hatinya Mudik. Wah, kalau artinya nggak boleh Bapak, sudah ada yang punya. Tepuk tangan Bapak Bagus seorang Mulutenge, terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu, terkait dengan hal itu nih Bapak Ibu kan sudah jelas nih Bapak Ibu nih. Ya, itu hal yang rahasia ya. Ada rahasia yang Bapak Ibu simpan. Sebagai contoh ini Bapak Ibu nih, abon kita akan lanjutkan untuk pertanyaannya. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan rujukan godaan atau paksaan dengan teman Anda? Bapak Ibu buka nih kan? Saya minta sama Bu Suprafi, tolong dong buka ini, saya kasih uang 100 juta. Mau nggak? Dibuka nggak? Hanya penting krusial bagiannya buka. Dikasih uang. Oke, nah ini contohnya ya. Melihat rupiah yang tadi, Bu Londe tak membuka kan? Kalau saya di posisi Bu Londe, kalau Bapak Ibu di posisi Bu Londe, apakah sama? Beda-beda. Berarti yang Bapak Ibu pegang itu bukan hal yang penting, berarti kan? Nah, kalau itu hal yang penting, yang sangat penting buat Bapak Ibu kan kita dirayu apapun. Memang dari dalam kita nggak akan berikan kan begitu ya. Itu prinsipnya sebenarnya ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian terkait dengan kegiatan Niki Bapak Ibu, kegiatan romantik Niki akan berkaitan erat dengan posisi kontrol, ya, posisi kontrol, teori posisi kontrol sebagai seorang guru, kemudian bertemu dengan siswa, apakah guru itu bisa benar-benar merubah siswanya, ya, memberikan hukuman seperti ini, ya, apakah memang bisa sebenarnya ataupun tidak, apakah dari siswa sendiri. Nah, cara seperti itu kita akan pelajari di budaya muslim ini. Bagaimana bisa memunculkan kesadaran dari siswa itu sendiri tanpa kita keras kepada anak, tanpa kita menyakiti dan sebagainya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di pertanyaan yang nomor 2, yang nomor 3 Bapak Ibu, gini. Lalu dari kegiatan pemantik tadi, siapa sesungguhnya memegang kontrol Bapak Ibu? Pak Mangku atau Bu Lode? Pak Mangku atau Bu Lode? Bu Lode ya. Oke, setuju. Apakah yang mengepalkan tangan atau yang memaksa ingin membuka tangan? Berarti Bu Lode yang buka, ya. Yang memaksa itu adalah Pak Mangku. Oke.
kita sudah belajar ilustrasi dari kegiatan pemantik tadi. Kita lanjut ke materinya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini yang dimana didasari dari pelaksanaan P5, yaitu beberapa dimensi yang ada dalam P5 itu sendiri. Yang tentunya kita harus pahami terlebih dahulu, barulah kita bisa mengarahkan atau menuntun peserta didik kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini, Bapak Ibu, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apakah kita sudah melaksanakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Sudah apa belum? Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum, Bapak Ibu. Tapi yang namanya perubahan kita wajib update agar kita tidak tertinggal. Kemudian sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk kita bisa membangun budaya positif di sekolah, salah satunya itu kita harus mampu menciptakan atau menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah membentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Membentuk ataupun menerapkan disiplin kepada anak-anak. Apa yang mungkin menjadi kekurangan dari pembentukan disiplin kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, tentu kita belajar terus mengupdate diri agar benar-benar pas penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, menurut salah satu pakar dari teori kontrol dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol itu sendiri. Beliau itu menuliskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, teori kontrol itu yang pertama itu ada kalimat yang mengatakan ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bertanya, selama ini Bapak Ibu kita kan dalam kelas sudah praktekkan pembelajaran. Apakah selama ini Bapak Ibu bisa mengontrol murid dengan penuh? Semua orang, apakah kita bisa kontrol muridnya kita kontrol sebelumnya bisa? Bapak Ibu bisa? Tidak ya? Ya mungkin ada 50% ya. Oke. Maksud di ilusi yang pertama ini Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, Bapak Ibu. Oke? Seperti kemauan kita. Jadi kalau kita minta diam, mungkin anak-anak jangan ribut, coba diam. Mungkin hanya 5 menit. Habis itu ribut lagi. Kan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya untuk mengontrol anak-anak. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah kita akan pelajari bersama. Berikutnya Bapak Ibu. Yang kedua, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti yang sampaikan tadi Bapak Ibu, kan ada reward ya Bapak Ibu ya. Nah, penguatan positif. Jadi kalau tadi Bu Juru bilang dengan reward anak akan disiplin. Bagaimana kalau Bu Juru tidak masuk hari ini? Tidak ada reward ke anak itu, apakah dia mau mengikuti? Apakah dia mau mengikuti Bapak Ibu? Ya, ini menjadi bumerang sebenarnya bagi kita Bapak Ibu. Sekali dua kali kita mungkin bisa memberikan reward kepada anak-anak, tapi tak mungkin seterusnya secara konsisten. Karena anak itu tidak ada rasa untuk berubah dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Itu faktor eksternal cuma 15%, mungkin ada kurang dari ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu tahu tidak makna dari yang ketiga ini? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu di dalam kelas anaknya
bermasalah, terus Bapak Ibu bandingkan dengan teman yang lainnya. Tuh lihat tuh dia aja bagus bentar. Pernah nggak Bapak Ibu? Kemudian kalau dia melakukan kesalahan, contoh misalnya dia terlambat, dan terus ada guru-guru yang ngomel, nyampe dia marah-marah menyampaikan, kamu terlambat. Terus saya sudah 15 menit ngajar, 15 menit lebih ngajar, kamu baru datang. Dan terus kita kucingkan kamu di luar aja, tak usah nih. Jadi Bapak Ibu, apakah hal itu benar Bapak Ibu? Nah, di posisi ini Bapak Ibu, ya kadang-kadang ada teman-teman kita yang tidak sadar Bapak Ibu. Dengan kondisi saat itu kita tidak tahu, ya akhirnya membuat anak itu merasa bersalah. Ya anak-anak yang sekarang biasanya kan baperan Bapak Ibu ya. Ya itu dengan kata-kata kita yang sederhana aja, biasa dia pasti merasa sakit hati kayak gitu. Ya, akhirnya apa? Dia nggak mau belajar, kemudian nggak respect lagi dengan gurunya seperti itu. Ya, jadi dia merasa bersalah dengan diri. Ya, perlulah kita memberikan motivasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya begini Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Biasanya kan orang dewasa begitu Bapak Ibu. Jadi merasa dia sudah dewasa, lebih besar, punya kuasa, main perintah aja, main perintah kepada anak. Dan ternyata Bapak Ibu, menurut teori ini, ya kita bisa saja berikan perintah pada anak-anak mungkin sekali, 2 kali, ya menyuruh-nyuruh mereka. Tetapi dari ketiga kali dan seterusnya, mereka akan berpikir, apakah dia merasa lelah, kemudian dia merasa seperti, kok saya harus disuruh-suruh seperti ini. Dalam perasaannya dia itu pasti ada hal-hal seperti itu. Dan Bapak Ibu, perlulah kita lebih sensitif dengan hal itu Bapak Ibu. Ya, biar apa? Tidak ada ketersinggungan kepada anak-anak kita. Apalagi kita akan bertemu setiap hari dengan mereka, kan begitu ya? Nah. Niki Bapak Ibu bisa dibaca ya? Bapak Ibu, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ilusi yang tadi itu, ya beberapa teori kontrol tadi itu ternyata berbeda dengan pendekatan stimulus respon. Kalau dulu mungkin teori stimulus respon itu bagus ya. Jadi kita memberikan pengajaran, kemudian kita memberikan reward, langsung ada respon. Berarti berhasil, kan begitu? Nah, akan tetapi dari teori ini yang menyatakan bahwa ada sedikit miskonsepsi. Kan kita dari stimulus respon di bagian sini, ya. Misalnya yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita dengan siswa itu sama. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia yang saat ini, realitas kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita samakan dengan siswa, dengan samakan bahkan dengan teman sejawat pun bisa saja berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, muridkah atau siapa? Nah, tapi nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di teori ini kita mencoba memahami orang lain, tidak memaksakan kehendak atau ego sendiri, kan begitu maksudnya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada anak kadang-kadang selalu melakukan kesalahan yang sama ataupun usil di dalam kelas atau mengganggu temannya seperti itu. Ya, itu dianggap sebuah kesalahan. Ya, kesalahan yang memang tidak bisa dirubah, mungkin seperti itu ya. Akan tetapi kalau di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Ya. Nah,
Contoh misalnya, kemarin ada kasus anak yang main HP di dalam kelas, dia main HP. Nah, ditegur sama gurunya. Kemudian sampai disita HP-nya. Kan ada Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita berpandangan dengan teori kontrol ini, dia pasti punya tujuan untuk bermain HP itu. Ya kan? Pasti punya tujuan. Karena salah satu dari kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia itu di siswa itu ada. Contoh misalnya sebuah kesenangan atau pengakuan dia. Nah, saat itu memang kurang tepat dalam saat pembelajaran yang lebih akan, tapi tidak berhak untuk menyakiti perasaannya dia. Itu maksud dari tujuan teori kontrol ini. Jadi kita tahu, berpikir seperti siswa juga. Oh, siswa butuh ini loh. Karena Bapak Ibu, perkembangan siswa sekarang kan beda dengan dulu Bapak Ibu. Kita tidak bisa samakan dengan dulu dia tidak ada teknologi, aplikasi, HP dan sebagainya. Kita samakan dengan sekarang tidak bisa. Sebenarnya sekarang itu siswa lebih maksudnya lebih dituntun saja, ya, lebih kasih stimulasi sedikit saja mereka sudah bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dari HP-nya, kan begitu kan? Berikutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrol yang sekarang, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita bujuk sudah tidak berhasil, seperti Pak Mangku misalnya, ya, membujuk Bu Lode tidak berhasil, mungkin beliau pakai bahasa yang lebih tegas kah, atau dengan kokokan uang dan sebagainya. Itu salah satu maksud contohnya. Tapi nyatanya Bapak Ibu, kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain. Berikutnya pemaksaan. Berikutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kemudian dalam teori kontrol ini, model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu, kalau kita misalnya bujuk teman kita, kalau kita nggak berhasil kita kalah, kalau kita berhasil kita menang. Tetapi dalam teori kontrol ini, kita mencoba memposisikan pikiran kita sama seperti posisi teman kita. Kalau itu hal yang penting, kita juga punya hal yang penting. Berarti kita juga bisa membela diri kita sendiri, mempertahankan apa yang menjadi hak kita, bahwa kita berpikir ya kita menang, teman kita juga menang. Niki Bapak Ibu maksud teorinya, miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Kepada ilusi untuk mengontrol murid, seperti ini diibaratkan Bapak Ibu. Kemudian bawahnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dikasih reward, dikasih es krim untuk misalnya, dikasih permen kan. Kalau dia besoknya kita kasih, tidak ada yang ngasih, tidak ada kesadaran dalam dirinya, dia tidak mau melakukan hal itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin memberikan reward, ya kita coba hindari, kita berikan dengan semangat semangat kata-kata motivasi, dorongan yang lebih dalam, atau pendampingan yang lebih konsisten, mungkin seperti itu bisa Bapak Ibu. Baik, berikutnya yaitu disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif berasal dari kata disiplinia, disiplina, yang artinya belajar sebenarnya Bapak Ibu. Ya, disiplin itu artinya sebenarnya belajar sebetulnya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman Bapak Ibu. Nah, ini yang sampaikan tadi Bapak Ibu itu
kalau kita sudah memberikan reward, ancaman, kata-kata keras yang bersifat menyakiti dia secara psikis, maka itu bukan bentuk disiplin. Walaupun dia besoknya mungkin dia tidak terlambat lagi tapi itu tidak akan bertahan lama kalau kita memberikan tindakan disiplin seperti reward ya, ataupun kata-kata yang keras, apalagi dengan anak-anak sekarang dan ke depan. Nah, ini kita harus lebih jeli dan kita harus lebih memahami perkembangan anak-anak zaman sekarang. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini Bapak Ibu, memang sangat sulit bagi kita Bapak Ibu kalau seandainya kita hanya sekali saja melakukan pendekatan ini. Misalnya Bapak Ibu, kalau tidak muncul dari motivasi intrinsiknya anak itu sendiri, dia tidak punya kesadaran akan kesalahannya sendiri, maka besok dan seterusnya dia tidak akan kuat, maka dia akan melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu kita perlulah membaca referensi-referensi, kemudian menerapkan berbagai teknik atau metode untuk penerapan disiplin positif di sekolah kita. Bapak Ibu, ini teori-teori mana Bapak Ibu? Karena seperti itu memang teori ini sudah mendunia dan diadopsi oleh pemerintah kita. Berharap ya kita bisa menerapkan di sekolah dengan harapan siswa kita lebih baik ke depan. Kemudian setelah dari disiplin positif, perlu kita sadari kebutuhan dasar manusia itu sendiri Bapak Ibu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Berikut 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang menurut William Greiser ya, penguasaan, yang pertama ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Dari kelima kebutuhan manusia ini Bapak Ibu, yang mana sering kita temukan dan kita rasakan di dalam siswa itu sendiri, di dalam kelas Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu? Yang sering ditunjukkan oleh anak kita. Pelana kira-kira yang mana? Kebebasan. Pasti pengalaman siswa, bapaknya juga dari siswa, kebebasan. Pak, kebebasan, oke, kebebasan. Ada yang lain? Boleh kebebasan. Kemudian yang kedua apa? Kesenangan. Kesenangan. Anak-anak sekarang Bapak Ibu, coba sedikit aja jamnya sudah lewat gurunya ya, ataupun gurunya tidak datang. Nike pasti HP-nya dimainkan apa pilihan game. Kesenangannya itu kebutuhan anak. Kita harus sadari itu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak sadari, maka kita bertindak seperti apa? Seorang dewasa yang punya ilusi untuk memerintah mereka. Coba kita nggak ada, mereka bisa saja saya main game lanjutin lagi. Itu kesenangan Bapak Ibu. Ya. Nah ini harus kita sadari. Ya. Nah. Kemudian kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan ini terkait dengan anak itu bisa berekspresi dengan bebas di dalam mata pelajaran apapun Bapak Ibu. Yang harapkan tidak ada istilah anak yang membenci ataupun tidak suka mata pelajaran ini hidup. Bapak Ibu dia sering menyerap aspirasi anak-anak termasuk wali kelas. Bapaknya ini begini, ibunya ini begini ngajarnya gitu. Nggak boleh. Kalau dia mengeluhkan hal yang negatif, ya, saya motivasi. Nah, sekarang kesempatan kita di sini untuk belajar budaya positif itu sendiri. Bagaimana caranya anak itu merasa aman, nyaman, ya, lewat tuntunan kita belajar, entah itu mata pelajaran yang paling sulit dan saya bilang, ya, matematika atau apa, dia itu merasa senang belajar. Walaupun dengan catatan Bapak Ibu, ada anak-anak yang memang tidak mampu menangkap dengan baik. Nilainya terus dia kecil-kecil. Memang keterbatasan dia. Kita tidak berhak menjudge dia.
tidak berhak untuk memberikan hukum pada dia. Yang jelas dia mau ikut menyenangkan di dalam pelajaran Bapak Ibu, seperti itu. Lambat laun dia akan terbentuk sebuah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan perubahan sekali itu. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup, survivalnya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Oke, nah, kemudian penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Oke, ini semua real Bapak Ibu kita hadapi sehari-hari, kita hadapi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa belajar dari sebuah teori itu. Coba mengaplikasikan nanti ke depan seperti apa penanganan kita. Tidak mungkin dari kesiswaan saja pas saat mata pelajaran Bapak Ibu itu tidak bisa ditangani gitu. Langsung bisa ditangani. Ya, tidak sedikit-sedikit langsung ke ruang BK, sedikit-sedikit langsung ke kesiswaan. Kita coba tangani. 2, 3 kali, 4 kali itu wajar Bapak Ibu. Caranya dirubah, divariasikan. Nah, seperti ini ke Bapak Ibu. Ya. Baik, berikutnya niki kebebasan atau kebutuhan akan pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam pilihan ini Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu memberikan pilihan materi kepada anak-anak untuk disajikan? Misalnya nih, anak-anak, minggu depan kita akan belajar mengenai greeting misalnya. Kamu mau pilih kegiatannya seperti apa? Greeting, kan salam, apakah role play ataupun berkelompok, kemudian buat game dan sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu? Bagus. Oke. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah, mungkin kita akan cobakan ke depan. Biar pembelajaran kita bervariasi Bapak Ibu, tidak membosankan. Datang, duduk, ya. Kemudian kita duduk saja langsung menjelaskan, menjelaskan anak-anak kerjakan nomor ini. Lalu Bapak Ibu gurunya tersebut hanya diam saja seperti itu. Jadi kita bergerak, ya kita bergerak mengecek kemampuan siswa dan tujuannya bisa tercapai dalam pembelajaran ini. Sekali itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian kesenangan atau kebutuhan merasa senang Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita bisa pegang ini Bapak Ibu nih, jujur kita yang saya sendiri Bapak Ibu. Baru saat ini, kali ini saya belajar di guru penggerak ini semua teori yang ada di sana secara tidak langsung menggerakkan hati saya Bapak Ibu. Gimana caranya saya tidak idealis lagi? Kadang-kadang saya terlalu idealis Bapak Ibu. Kalau dulu saya memang agak keras mungkin kepada anak-anak dan prinsip saya adalah prinsip penghukum. Benar, saya sering menghukum anak-anak. Mungkin Bapak Ibu sering melihat Bapak Ibu kalau dia tidak buat tugas, dia bernyanyi 3 lagu nasional di depan tiang bendera. Kan seperti ini kan, tapi dia lama-lama sudah beberapa join yang pelajari, oh ternyata saya salah Bapak Ibu. Itu saya secara sadar merefleksikan diri saya Bapak Ibu. Ternyata tanpa dengan hukuman seperti itu saya mulai bisa berubah anak-anak. Mereka mulai lebih care, lebih dekat seperti ini kan. Ya, ini yang terakhir ini Bapak Ibu, kesenangan Bapak Ibu. Kalau anak merasa senang, kita akan dirindukan Bapak Ibu. Kan orang bilang Bapak Ibu, kalau guru yang hebat itu bukanlah guru yang dia di BMN aktif, banyak sertifikatnya, kemudian berprestasi sampai tingkat nasional, tapi di kelas dia tidak diharapkan sama anak-anak, tidak pernah dirindukan, bahkan tidak pernah dicari lagi ke guru piket yang tidak pernah, padahal udah lewat dia lagi. Ini ke Bapak Ibu, sedikit saja biar menyentuh kayak tadi. Nah, nanti Bapak Ibu terkait dengan masalah-masalah seperti itu, secara teknis kita akan belajar bersama di komunitas Bapak Ibu. Kita akan berbagi praktik baik yang pernah kita lakukan dan ada perubahan, itulah yang kita akan bagi. Oke, bersama-sama. Baik, berikutnya setelah adanya disiplin positif, ya, kemudian teori kontrol dan terakhir dan berikutnya itu ada motivasi perilaku manusia. Setelah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman Bapak Ibu. Bapak Ibu senang nggak dihukum Bapak Ibu? Spek misalnya ditanya senang nggak tidak? Saya ngajak ngomong mana rasa gini. Oh kok saya nggak pernah diajak bicara.
Kan seperti itu. Sama seperti siswa itu sendiri Bapak Ibu tidak pernah mengharapkan hukuman dari kita. Yang diharapkan adalah motivasi, dorongan yang positif Bapak Ibu. Kesalahan itu wajar, kan begitu? Ya. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini perilaku manusia Bapak Ibu. Ya. Mengharapkan imbalan. Kalau seandainya anak kita nanti kerja, dia akan berpikir begini, tolong kerjakan ini, anak-anak. Kamu sekarang kan ada event nih di hotel. Silakan cuci piringnya. Dia akan bertanya, aku Pak, gaji ini cuma segini aja dapat kok, banyak sekali saya ambil kerjaan, gak mau Pak. Nanti dia bisa seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah ini kan yang dimaksudkan, kalau dikasih imbalan dia mau kerja, kalau tidak dikasih imbalan dia gak ada loyalitasnya, apalagi dalam proses pembelajaran. Maksud yang ini, kita membentuk karakter anak kita gimana secara sadar dari dalam dia paham. Dia mau berubah tanpa ada imbalan pun, saya memang penting untuk belajar. Saya memang penting tahu bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, praktek ini. Datanglah dia dengan sendirinya, dengan motivasi intrinsik sekali ini ke Bapak Ibu. Ini tugas besar untuk kita, apalagi jumlah kita yang mobilitas banyak sekali, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu yang terakhir ini maksudnya paham dan tidak Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang orang lain inginkan Bapak Ibu. Kan kita, ya benar ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran mengacu terus kemudian ini tujuannya. Kita tidak pernah memaksa, tetapi bisa memotivasi anak-anak itu secara sadar. Maka dia tidak berpikir bahwa kita itu secara arogan, ya emosional mengarahkan dia. Dia senang dengan kita, dengan gaya kita, walaupun gaya kita unik, tetapi dia merasa tenang dengan keberadaan kita di kelas. Itulah yang dimaksudkan. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Gurunya kan tak mungkin ditiru, misalnya gayanya Pak Kantor mengajarkan dengan PPT misalnya. Anak kan tidak harus pakai PPT ya presentasi sekali. Contohnya Bapak Ibu. Kemudian bahasa Jepang tidak harus dengan orang Jepang langsung dia ngomong, tapi dia buat sebuah media video pembelajaran sehingga dia selalu bisa merefleksikan dirinya. Dan sekarang lupa dilihat videonya, besok ingat lagi dia. Seperti itu. Contohnya. Oke. Baik. Ini yang pertegas untuk konsepsi disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu di sisi hukuman Bapak Ibu yang mungkin kita lakukan ini. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, takutnya murid menjadi rendah diri. Berikutnya, kalau penghargaan tidak efektif dengan penghargaan, merusak hubungan atau sifat diri dari siswa pasti ada. Makanya murid yang kadang-kadang tidak dapat juara dia nangis. Nah, ini contohnya. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu sebenarnya prinsip teorinya Bapak Ibu. Yang konsep disiplinnya gagal. Selama ini Bapak Ibu, dia beberapa dari hal ini dia melakukan itu gitu. Ternyata itu hal yang keliru gitu Bapak Ibu. Kemudian sekarang bagaimana yang positif Bapak Ibu? Konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Konsekuensi dan restitusi yang masuk di sini. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Berikutnya, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol penuh, murid bersemangat dan memperbaiki kesalahannya. Dari konsep disiplin dengan identitas sukses ini, konsekuensi atau restitusi yang kita akan lakukan Bapak Ibu. Restitusi Bapak Ibu, ini ternyata restitusi namanya.
Tiang selama Niki belajar di perguruan tinggi sampai kemarin Tiang berada di sekolah Niki untuk menjadi seorang guru, Tiang belum tahu Niki sistem konsep restitusi dalam pendidikan itu Bapak Ibu. Aku ini Tiang baru dan bisa berbagi Bapak Ibu. Belum sepenuhnya melengkapi diri saya sendiri dan bisa menyelami Bapak Ibu. Tapi kewajiban bagi Tiang untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Nah, niki Bapak Ibu untuk konsep disiplin pendekatan dengan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita Bapak Ibu. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi ketika kita memanggil anak ke ruang guru misalnya, dia dari sana udah merasa ketuk-ketuk Bapak Ibu. Apa yang saya akan lakukan? Terus apa yang bakal kerja guru? Kadang-kadang kita nggak tahu karena kita nggak berpikir sebagai seorang siswa. Dia sudah punya perasaan yang tidak enak, ya, bersalah yang luar biasa. Nah, sekarang gimana caranya setelah kita berikan pembinaan, arahan, tuntunan dari restitusi itu sendiri, dia kembali ke kelompoknya atau ke kelas biar lebih berkarakter dan lebih kuat. Nah, inilah yang perlu kita pahami dari konsep restitusi ini, Bapak Ibu. Ciri-cirinya Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat kesalahan. Kita sambungan itu. Jadi kalau dia salah kita kembalikan ke kelas itu bukan salah lagi. Jadi dia sudah bawa hal-hal semangat yang positif ke kelasnya sehingga dia bisa merubah mindset temannya biar kelompoknya itu lebih bagus dan dia pun diterima di kelompoknya itu kembali tanpa dikucilkan sekali. Bapak Ibu, dari teori berikutnya Niki Benten posisi 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer di kelas ini Bapak Ibu. Yang mana sering Bapak Ibu lakukan? Posisi Bapak Ibu sebagai guru Niki di posisi mana Bapak Ibu? Pemantau. Siapa yang pernah menjadi seorang teman bagi siswa? Kadang-kadang pasti ada ya. Kadang-kadang pernah nggak? Berarti pernah nanti anak-anak curhat ke ibu, dia mengeluarkan isi hatinya tanpa komunikasi ke orang lain. Pernah nggak? Ada sering, ada secara langsung, ada lewat WA. Berarti kita posisikan diri kita sebagai seorang teman. Seperti ini kan Bapak Ibu nih. Kan kita, jadi ada kedekatan kan begitu ya. Nah, kalau ada kedekatan akan ada hal yang negatif yang akan muncul di sana Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang anak itu akan lepas dengan jadi dirinya sebagai siswa. Mereka akan merasa bahwa ini timpal. Kadang-kadang guru itu, ya ada seorang guru yang itu bisa saja harga dirinya mungkin tidak diakui oleh siswa itu sendiri. Campah itu nih. Jadi berasa menyimpang, gelap guru nih kan gitu. Memang ajak aku minum bahaya gitu. Apalagi guru itu, misalnya dia kan merokok, dilihat oleh siswa, dia datang ke sekolah membina murid itu. Pak, dia juga gitu Pak, dia rokok adik, bahaya meninggal dan teman meninggal. Itu posisi seorang teman Bapak Ibu. Kita ada sebagai pemantau Bapak Ibu. Memantau, melihat, memperhatikan, mungkin sebatas itu Bapak Ibu, tapi tidak bisa menstimulasi anak itu untuk melakukan atau menggali lagi motivasi intrinsiknya buat mengenali tata tertib di sekolah gitu. Hanya memantau saja ya, seperti itu. Oke. Kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya lebih ke
Sebelum saya tahu teori ini, saya lebih ke seorang penghukum sebenarnya, yang mungkin lebih tegas, keras sedikit yang di dalam kelas. Dan termasuk di sekolah kita, Bapak Ibu, saya melihat lebih banyak penghukum yang diterapkan. Dikit-dikit ini, dikit-dikit. Ini Bapak Ibu, ke depan Bapak Ibu, ke depan. Nah, ternyata kita perlu benahi di Bapak Ibu. Kita menguatkan kondisi anak-anak, percaya diri anak-anak tersebut ya, biar bisa adem dengan visi misi sekolah kita. Tidak perlu adanya istilah sakit hati dengan murid ataupun gurunya sakit hati dengan murid, siswa sakit hati dengan guru. Ada seperti itu yang harapkan. Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang paling penting itu, yang paling bagus sebenarnya kita berada di posisi manajer, Bapak Ibu. Karena ketika kita berada di posisi manajer, kita duduk bersama dengan anak-anak dengan ya, bahasa yang memang antara guru dan murid, bukan bahasa dengan teman, tapi kita tahu dan caranya bagaimana memotivasi anak itu biar lebih disiplin lagi ke depan. Ini sedikit kasus Bapak Ibu, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Niki hukum yang diterapkan, niki konsekuensi, niki restitusi. Anak yang tidak buat PR sekali, dua kali, pokoknya tidak PR. Kalau dihukum, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Jangan pernah melakukan niki Bapak Ibu. Jujur jangan pernah melakukan. Kemudian guru marah dan murid takut. Saya pernah. Yakin mungkin Bapak Ibu, teman-temannya juga pernah, tapi ya pasti ada tujuannya kan begitu ya. Nah sekarang kita tahu lebih banyak tentang teorinya. Berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi, maka dia bersifat guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu, posisi yang ke depan kita akan lakukan di penghukum konsekuensi apa restitusi Bapak Ibu? Konsekuensi. Yakin Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Berarti kita masih berada di paradigma lama. Bapak Ibu, tidak masalah, kita akan belajar memahami paradigma perkembangan ke depan Bapak Ibu. Oke, bagaimana kita bisa merefleksikan pembelajaran yang sebelumnya, apakah sudah bagus ataupun tidak. Terima kasih pendapatnya. Ya, berikutnya niki posisi kontrolnya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, mungkin seperti itu. Tindakan-tindakan yang kita akan lakukan. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita akan menanyakan kepada siswa sendiri, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dari 5 posisi kontrol ini kita lakukan secara kolaborasi Bapak Ibu. Ya, kolaborasi. Ada hukuman mungkin yang pernah Bapak Ibu lakukan. Tapi mari kita kondisikan ke depan diri kita sebagai seorang manajer, di mana kita agar dirindukan ya di dalam kelas oleh siswa seperti itu. Bapak Ibu yang terakhir, Bapak Ibu sebagai wali kelas, betul wali kelas ini. Bapak Ibu, apakah di kelas itu sampun membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Begini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh kelompok kelas itu ataupun mata pelajaran guru itu sendiri. Misalnya ngajar bahasa Jepang, keyakinan kelas di bahasa Jepang itu seperti apa? Dia tawarkan kepada anak-anak. Seperti apa dia mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, perlu sedikit kita terapkan ini untuk kedepannya, untuk siswa kita, terutama jadi wali kelas, biar ada prinsip sedikit di kelas itu untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif Bapak Ibu, berdasarkan kesepakatan yang dicetuskan bersama oleh siswa itu, bukan dari guru. Nah setelah itu apa yang Bapak Ibu bisa kita lakukan? Penguatan, mengingatkan, terus seperti itu agar mereka tertanam benar dan kuat dari dirinya sendiri.
Kelas saya punya prinsip seperti ini, kemudian temanya seperti ini kelas saya. Guru datang nyaman, keluarnya senang, itu misalnya. Ya, nah seperti ini ke Bapak Ibu bisa mungkin diterapkan ya. Baik, ini teori segitiga restitusi berbeda seperti teori kontrol yang tadi, tapi ini lebih kepada kita menangani siswa yang bermasalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa gambarannya di sini Bapak Ibu? Mungkin nanti dia akan share di video yang sudah buat Bapak Ibu segitiga restitusinya. Suatu saat Bapak Ibu akan bertemu dengan anak yang bermasalah, mungkin ringan, kecil, berat. Bagaimana caranya kita menangani anak itu? Secara mandiri Bapak Ibu. Sehingga anak itu berubah, alangkah bahagianya diri kita bisa berubah anak itu. Artinya anak itu secara sendirinya dia berubah dan berterima kasih kepada kita. Nanti yang pernah mengalami hal seperti itu. Oke, nah. Niki sedikit tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu simpel saja untuk keyakinan kelas 3. Nanti kalau dia anak-anak buat misalnya dalam bentuk catatan post-it kan kita dia ingin apa kan dia curahkan dari dirinya sendiri. Nah, kemudian bisa dikumpulkan, kemudian dibagi, misalnya disiplin, mengandung kedisiplin kita pakai kalimat kata yang kata kuncinya saja yang bisa diterapkan di kelas. Misalnya ada siswanya tersebut keluar masuk harus permisi sama guru, kemudian ada di dalam kelas sebelum biar masuk misalnya. Itu kan disiplin. Berarti disiplin mengikuti tata tertib sekolah. Simpel-simpel mantan. Itu salah satu contoh untuk membuat kesepakatan kelas. Pokoknya disiplin tapi jadi ke anak mengikuti. Oh dia secara sadar pun disiplinnya macam-macam sekali gitu. Ya siapa tahu Bapak Ibu belum merancang ke Bapak Ibu bisa nanti rancang bersama-sama siswa. Nah, akan tetapi Bapak Ibu bisa menuntun anak-anak jangan terlalu nanti masuk kepada pembahasan mereka. Contohnya kita intervensi misalnya ampunan. Jadi kita menuntun dan mengarahkan. Oke, Bapak Ibu barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tak lebih dari berbagi kepada Bapak Ibu. Astungkare, dia punya harapan dan kita punya harapan bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Seperti refleksi Bapak Kepala Sekolah tadi, itu adalah kasus-kasus nyata yang ditemukan di sekolah ini, ya, disiplin, kedisiplinan, cara ngajar, penguasaan materi kita sebagai guru, gitu. Jadi tidak hanya di level yang lebih tinggi, tapi semua level kita pahami dan siap untuk mendidik anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan di materi budaya positif ini. Mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu yang cukup lama. Bapak Ibu mungkin kurang lebih 1 jam tinggi. Dan mohon support Bapak Ibu segala program yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik kita ke depan. Mari kita kuatkan dan kita kembangkan serta kita lanjutkan agar mencapai visi-misi sekolah yang lebih baik ke depannya di tahun pelajaran 2024-2025. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau refleksinya mungkin nanti bisa dicat Bapak Ibu ya. Yang tambahan sedikit. Hari ini di luar materi Bapak Ibu ya. Hari ini kita sudah bentuk komunitas belajar. Izin yang dapat instruksi langsung dari Pak Kepala Sekolah, ikuti, jangan sampai tidak. Mohon dukungan Bapak Ibu. Ada pengurus di sini, ada pengurus, kemudian tentunya Dewan Guru dan staf TU juga termasuk daripada anggota Bapak Ibu. Nah ke depan Bapak Ibu yang akan wadahi komunitas ini dalam bentuk WA Group. WA Group ini khusus untuk belajar informasi, sharing, berbagi praktek baik, bukan untuk berbagi foto-foto selamat pagi ataupun video-video aneh Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ikut lomba misalnya foto kirim videonya ke sana, jangan Bapak Ibu. Jadi komunitas ini khusus untuk pembelajaran dan berbagi praktek baik kita ke depan. Tidak akan riuh jadinya. Ya Bapak Ibu, kalau di WA sekolah mungkin umum, bersifat umum di sana, bisa apapun bisa masuk di sana karena
Sarwati resmi kan macam-macam kegiatan siswa apapun bisa di sana. Kalau di pembelajaran kita fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita bisa berbagi video kita sendiri, berbagi praktek baik kita. Contoh Bapak Ibu niki wenten Pak Ngah Adi kan. Nah, dia sampaikan Pak Ngah Adi niki kemarin mengusulkan nama Wirase. Wirase ya. Dari 11 kalau tidak salah ya, 11 nama kombel yang diakronimkan, yang macam-macam, yang masuk tiga adalah Wirase Bapak Ibu. Ya, wirasa itu sudah masuk ternyata dalam teori belajar dari Ki Hajar Dewantara. Wirasa dan wiraga. Wirasa itu mengandung pada kecerdasan pikiran, perkembangan pikiran anak gitu. Udah masuk akronimnya udah bagus. Tadi Pak Kadek juga bilang seperti itu. Dan ada kepanjangannya kan Widya Sastra Saraswati. Nah ini filosofinya sudah mendalam sekali. Astungkare semoga dari nama itu kemudian spirit yang ada di dalamnya bisa memberikan kita pencerahan ya dari ide suonan Sang Hyang Haji Saraswati ya kepada kita semua di sini untuk bisa mengembangkan dan menguatkan pembelajaran di sekolah kita Bapak Ibu. Oke, sekali ini ke Bapak Ibu, ini namanya dicetuskan oleh Pak Ngah Hadi dan Pak Ngah Hadi juga punya blognya di sana dibuatkan penjabaran dari komunitas Wirase. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin berkaitan dengan di Ganapers ya, Ganapers PR kita Bapak Ibu ke depan ini kan Bapak Ibu lagi 2,5 tahun, 2 tahun 8 bulan kalau tidak salah kita akan menghadapi akreditasi Bapak Ibu. Mulai dari sekarang segala dokumentasi, dokumen bentuk printout apapun dalam bentuk file tolong amankan di Google Drive Bapak Ibu. Kemudian tolong di-share ke bagian publikasi sekolah Bapak Ibu. Oke. Nah, sekali ini biar bisa diarsip dengan baik. Dan komunitas Dikit yang rancang nanti Astungkare ke depan kita punya blognya, mudah-mudahan kita punya blognya dan terkait dengan website sekolah kita. Oke, sehingga semua bisa dikontrol oleh Pak Pengawas. Pengawas tidak perlu datang ke sini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya, untuk akreditasi itu kan minimal 3 tahun. 3 tahun data dokumen yang kita harus arsipkan, inventarisasi. Pembelajaran itu dan modul ataupun RPP. Jangan mengingatkan pada akhirnya tanggal 31 Agustus ini ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong dikirim di Google Drive-nya itu yang sudah kirimkan. RPP mana ada Bapak Ibu? RPP mana ada ya, strateginya pakai ATM saja Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bertim komunitas kecilnya di misalnya Bali, Makarya segi bandar kelas 1 gitu. Ya, nah sekali itu nanti dikirim di Google Drive-nya sehingga kita aman ya. Dan untuk kegiatan ini kedepannya yang belum ada gambaran dari Pak Kepala Sekolah ya, yang agak mendesak sedikit Pak Kepala Sekolah biar ada biar launching karena yang namanya global itu sebelum tahun ajaran harus sudah bergerak gitu. Oke, kemudian merancang program ke depan. Program yang sudah buat Bapak Ibu seminggu sekali Bapak Ibu yang sudah buat gitu. Akan tetapi mungkin asisi Pak Kepala Sekolah seperti apa? Karena baru dia belajar di guru penggerak agak lama yang dapat informasi dikit. Kalau sekolah lain, contohnya SMP 2 misalnya, rata-rata sekolah negeri semuanya aktif Bapak Ibu. Yang dia lihat adalah ukuran kita sekolah negeri Bapak Ibu, bukan sekolah swasta. Yogen saya ada cara gak tak begitu saya tak begitu, saya tak mau seperti itu. Yang saya lihat SMA 2, SMA 1, SMP 2 sekali ini dia lihat. Oh dia bergerak aktif seperti ini. Yang dia lihat di medsos coba cek ke Bapak Ibu. Semua punya kombalnya. Saya ingin Saraswati tetap kuat di bagian akademiknya, pembelajaran kita. Dan setiap kegiatan ini ada nilainya Bapak Ibu akan didapat sertifikat sertifikat nanti Bapak Ibu bisa download sendiri. Dan sudah ditandatangani, simpan sendiri. Lalu lanjutkan Bapak Ibu untuk pengisian PMM periode Juli Desember periode 2. Oke, buka PMM Bapak Ibu. Oke, sudah sudah 100% itu kan di teori periode pertama Januari sampai Juni kan. Periode 2 nanti upload sertifikat. Ini kan ada nilainya. Ada nilainya 2 jam, 4 jam seperti itu. Nah, beberapa sertifikat kita upload di sana yang terupdate Bapak Ibu. Upload sertifikat yang 2 tahun lalu kita terkait ini. Oke. Nah, ini bisa lah Bapak Ibu memenuhi 100% penilaian daripada PMM
yang nanti akan dinilai oleh Pak Kepala Sekolah dan timnya. Oke? Dike sebagai ganti supervisi pendidikan Bapak Ibu. Kalau dulu ada namanya supervisi pendidikan, guru kepala sekolah ataupun wakil masuk ke dalam kelas untuk mengobservasi. Walaupun alhamdulillah Dike belum jalan. PR besar untuk kita Bapak Ibu. Itu harus ada dokumentasinya. Sekarang harus ada dokumennya, tertulis dan sebagainya. Itu harus ada Bapak Ibu. Dengar Bapak Ibu. Aman Bu wenten Bapak Ibu secara mandiri 5 guru atau 4 guru saja langsung sana buktinya kita bisa tunjukkan secara akreditasi. Tujuannya kita Bapak Ibu, akreditasinya automasi. Paham Bapak Ibu? Automasi itu termenter visitasi ke sini. Karena kita sudah mengantongi nilai A+. Kalau sampai nilai kita turun, misalnya B, visitasi pun minggu Bapak Ibu terngidang tidur. Diminta ini, diminta itu, dokumen dicek kali ini gitu. Oke, mumpung yang dapat ngomong di awal ini gitu. Yang berikutnya terserah kapan kita dapat bicara lagi. Yang jelas kita akan bertemu dalam komunitas belajar. Nah, udah niki, saya perlu banget yang minta waktu Bapak Ibu banyak sekali niki. Oke, nah, lunas dukungan Pak banget nih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak Ibu? Nah, nanti sertifikat akan ditunjukkan di WA Group. Oke, tolong nanti gabung di WA Group Wirase namanya. Oke, di kementerian yang kita sampaikan, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Selamat mengajar, mari bersama-sama berbagi di komunitas belajar kita dan Astu Karir, sekolah kita semakin maju, percaya dan dikenal oleh masyarakat yang luas. Akhiri dengan pramu sandi, Om Santi Santi Santi.